Selamat sore Pak Faiz dan Pak Rais. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas besar 2 analisis data mengenai gempa bumi di Italia. Dalam penentuan dataset, kami mengambil data yang bersumber dari website resmi kaggle.com, yaitu gempa di Italia tanggal 8 Agustus 2016 sampai 20 November 2016. Deskripsi data file yang kami cari adalah latitude, longitude, magnitude, depth, dan time. Selain itu, kami memperoleh data yang terdiri dari 5 kolom dan 8.086 baris dalam bentuk file CSV. Selanjutnya ada karakteristik data. Dari file Italy Earthquakes itu terdapat 5 kolom yang memiliki hubungan terhadap kekuatan gempa. Yang pertama itu ada time. Time itu waktu terjadinya gempa. Time ini termasuk kategori data numerical continuous karena tipe data yang merupakan sebuah ukuran sehingga nilai tidak bisa dihitung tapi bisa diukur. Kode seperti berikut. Jadi bisa didapat outputnya itu kolom time terdiri dari 8.086 jenis data dan 0% data kosong. Lalu ada latitude. Latitude ini garis khayal yang membelah bumi menjadi timur dan barat. Ini termasuk jenis data kategorikal ordinal. Codingnya seperti berikut dan dapat dilihat outputnya itu kolom latitude terdiri dari 2.650 jenis data, range datanya 2,346 sekian dan 0% data kosong. Lalu ada longitude. Longitude ini garis khayal yang membelah bumi menjadi utara dan selatan. Termasuk jenis data kategorikal ordinal juga dan codingnya seperti berikut. Dilihat outputnya itu kolom longitude terdiri dari 1.869 jenis data, range datanya 1,3148 dan 0% data kosong. Lalu ada magnitude. Magnitude ini merupakan ukuran kekuatan gempa yang menggambarkan besaran energi seismik. Termasuk tipe data kategorikal kuantitatif karena berupa angka dan menerima operasi. Codingnya seperti berikut. Dapat dilihat outputnya kolom magnitude terdiri dari 33 jenis data, range datanya 4,5 dan 0% data kosong. Lalu ada depth per kilometer atau kedalaman gempa. Termasuk kategorikal kuantitatif karena berupa angka dan menerima operasi juga. Codingnya seperti berikut. Dapat dilihat outputnya itu terdiri dari 207 jenis data, range datanya 47,69 sekian, dan 0% data kosong. Statistik. Berikut merupakan beberapa sampel data dari file Italy_earthquake. Statistik atribut setiap data pada file Italy_earthquake dapat ditentukan dengan menggunakan kode sebagai berikut. Dari sampel data tersebut dapat diketahui berbagai aspek seperti rata-rata, persentil, nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai standar deviasi dari data yang dapat ditentukan statistiknya, yaitu latitude, longitude, depth, dan magnitude. Dari statistik tersebut dapat dilihat rata-rata data jika dibandingkan dengan persentil data, maka nilainya tidak jauh berbeda, terutama persentil dari 50% yang cenderung sama. Dapat dilihat juga bahwa nilai standar deviasi tertinggi adalah dari data depth, yaitu kedalaman. Visualisasi data, perbandingan kategorinya yaitu yang pertama, ada visualisasi perbandingan hubungan kedalaman terhadap kekuatan gempa atau magnitude. Kami menggunakan scatter, ini bisa kita lihat antara depth dan magnitude. Lalu yang kedua ada visualisasi perbandingan hubungan garis bujur dan kekuatan gempa. Kami menggunakan pola scatter juga. Bisa kita lihat hubungan antara longitude dan magnitude. Yang ketiga, visualisasi terhadap perbandingan hubungan kedalaman gempa terhadap waktu. Kami menggunakan pola line. Nah, bisa dilihat kami hanya menggunakan 1 hingga 100 data dari 8.000 untuk membentuk pola garis. Lalu yang terakhir, visualisasi perbandingan hubungan kekuatan gempa terhadap waktu. Kami menggunakan jenis plot line-nya line juga yang hanya menggunakan 1 sampai 100 data dari 8.000. Bisa kita lihat grafiknya sebagai berikut. Lalu hierarki dan hubungan keseluruhan bagiannya. Ini bisa kita lihat dari hubungan antara time, longitude, latitude, magnitude, dan depth, yaitu kami hanya menggunakan 20 data agar terlihat hasilnya dengan jelas. Lalu plotting relationship-nya kami bagi menjadi dua, yaitu hubungan antara longitude dan latitude terhadap magnitude. Lalu yang kedua ada hubungan antara depth terhadap magnitude-nya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korelasi data. Pertama yaitu korelasi kedalaman dengan ketiga atributnya, yaitu latitude, longitude, dan magnitude. Nilai korelasinya ada di tabel seperti berikut. Nah, untuk grafik hubungan antara semua atribut, kita menggunakan plot scatter. Ini hubungan kedalaman dengan magnitude, terus ini hubungan kedalaman dengan magnitude. Terus yang kedua adalah korelasi latitude dengan ketiga atribut, yaitu longitude, depth per km, dan magnitude. Nah, ini adalah grafik hubungan latitude dengan longitude. Yang ini hubungan latitude dengan depth per km, dan ini hubungan latitude dengan magnitude. Terus yang ketiga adalah korelasi longitude dengan ketiga atribut lainnya, yaitu latitude, depth per km, dan magnitude. Nah, ini adalah gambar hubungan grafik longitude dengan latitude, terus hubungan longitude dengan
D per km, dan ini hubungan longitude dengan magnitude. Nah, yang keempat adalah korelasi magnitude dengan ketiga atribut lainnya, yaitu latitude, longitude, dan D per km. Ini adalah gambar grafik magnitude dengan latitude, lalu ini hubungan magnitude dengan longitude, dan yang terakhir adalah hubungan magnitude dengan D per km. Nah, dari data-data tersebut dapat ditentukan nilai korelasi antara salah satu atribut dengan atribut yang lainnya. Oke, contoh antara atribut longitude dengan D per km memiliki nilai korelasi sebesar 0,148112, yang mana nilai ini mendekati angka 1. Artinya antara atribut longitude dengan D per km ini memiliki hubungan korelasi. Contoh yang lain antara atribut magnitude dengan longitude dan D per km memiliki nilai korelasi sebesar negatif 0,17031 dan negatif 0,98723. Nilai tersebut sangat jauh dari angka 1, sehingga antara atribut-atribut tersebut saling tidak berkorelasi. Plot spasial. Dalam plot spasial, kami menggunakan library NumPy, Pandas, Matplotlib.pilot, dan terakhir GeoPandas dengan data yang sama, yaitu Italy earthquake. Next. Bisa kita lihat di sini scatter dari longitude, latitude, magnitude, yaitu persebaran gempa berdasarkan kekuatannya. Next. Di sini kami menggunakan GeoPandas untuk mendapatkan gambar peta dunia. Lalu kami potong agar mendapatkan peta Italy. Di sini merupakan code untuk mendapatkan pola scatter dari peta Italy tersebut. Next, bisa kita lihat grafiknya akan menjadi seperti ini. Di sini menunjukkan kekuatan gempa dari peta Italy dari data yang kami dapatkan berdasarkan kekuatan gempanya. Kesimpulan dan lesson learn yang kami dapatkan dari pengolahan data analisis tugas besar 2 ini adalah yang pertama, dengan melakukan analisis data, visualisasi, serta plotting data spasial, kami dapat merubah data yang kompleks menjadi data yang lebih simpel sehingga orang awam dapat mengerti data yang diperoleh. Dan kami belajar untuk bekerja sama antar tim. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dan teman-teman semua.